Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi kegiatan PPL Aksi 1 saya. Dalam kegiatan refleksi ini meliputi 1. Kendala yang dihadapi, 2. Tahapan RPP yang tidak sesuai, 3. Solusi dari kendala yang dihadapi, 4. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran, 5. Observasi pembelajaran, 6. Analisis hasil belajar, 7. Refleksi secara keseluruhan. 1. Kendala yang dihadapi saat saya melaksanakan PPL Aksi 1 yaitu yang pertama, keterbatasan perangkat dan terkendala jaringan sehingga kualitas audio dan video kurang bagus. Yang kedua, kameramen masuk ke dalam video karena angle kamera kurang pas. Yang ketiga, setting video zoom resolusi rendah sehingga blur dan suara tidak terdengar dalam zoom. 4. Sebagian besar peserta didik sudah aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, namun masih terdapat 1 orang peserta didik yang terlihat melamun. 5. Kehadiran peserta didik yang tidak maksimal mengingat PPL 1 ini dilaksanakan pada saat peserta didik libur kenaikan kelas. Dan untuk yang kedua, tahapan RPP yang tidak sesuai ketika saya melaksanakan kegiatan PPL Aksi 1 yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Secara garis besar, semua tahapan yang ada di RPP sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi ada beberapa tahapan yang tertukar dalam pelaksanaannya seperti pada kegiatan penutup antara kegiatan refleksi dan kesimpulan masih kurang tepat. Dan yang ketiga, solusi dari kendala yang dihadapi ketika saya melaksanakan PPL Aksi 1 yaitu 1. Menyampaikan bagian dari sintak-sintak pembelajaran yang belum tersampaikan pada aksi ke-1. 2. Lebih memperhatikan peserta didik yang kurang aktif di dalam pembelajaran. 3. Menyiapkan kamera untuk zoom dengan angle yang pas dan kamera tersendiri untuk merekam video. 4. Menata posisi kamera yang tepat agar kameramen tidak terlihat di dalam video. Dan untuk selanjutnya, refleksi yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran. Untuk kelebihannya yaitu 1. Memanfaatkan tipe ACK secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 2. Peserta didik semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran karena belajar praktik langsung membuat proyek. 3. Peserta didik aktif dalam pembelajaran karena kegiatan pembelajaran terpusat atau fokus pada peserta didik. Untuk kekurangan pada pembelajaran ini yaitu 1. Ada beberapa peserta didik yang pasif dalam kegiatan diskusi kelompok saat membuat proyek. 2. Beberapa peserta didik belum memahami langkah-langkah membuat proyek pada LKPD. 3. Waktu yang terbatas ketika pelaksanaan diskusi kelompok atau membuat proyek. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan pada kegiatan ini yaitu saya akan menggunakan keterampilan IT yang dimiliki untuk selalu menggunakan media pembelajaran berbasis TPACK yang lebih menarik dan menggunakan model pembelajaran inovatif baik PBL dan PJBL maupun model pembelajaran lain yang sesuai dengan karakter peserta didik dan materi agar kegiatan pembelajaran semakin baik dan berpusat pada peserta didik. Dan refleksi pada tahap kelima yaitu observasi pelaksanaan pembelajaran. Dalam observasi pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan, ada 1 yang kurang maksimal yaitu pada penggunaan media pembelajaran yang tepat karena ada beberapa kendala teknis yang saya alami ketika melaksanakan PPL Aksi 1 seperti jaringan yang kurang bagus dan alat atau perangkat yang tidak mendukung. Yang keenam, analisis hasil belajar. Pada PPL Aksi 1 saya, dari 2 pertemuan, yaitu pertemuan pertama dan
dapat disimpulkan bahwa dari 22 peserta didik dinyatakan tuntas dalam pembelajaran dengan nilai rata-rata kelas 84,5 dengan predikat baik pada pertemuan pertama. Dan pada pertemuan kedua, dari hasil belajar yang diperoleh peserta didik, yaitu dapat disimpulkan bahwa dari 22 peserta didik dinyatakan tuntas dalam pembelajaran dengan nilai rata-rata kelas 85,9 dengan predikat baik. Dari kedua pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran PJBL dapat meningkatkan motivasi peserta didik, yaitu dengan ditandai hasil belajar siswa meningkat pada pertemuan kedua. 7. Refleksi pembelajaran secara keseluruhan. Dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang harus dipahami, yaitu 1. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini. 2. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini. 3. Upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini. 4. Upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Berikut ini uraian dari refleksi pembelajaran secara keseluruhan. 1. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Pada PPL aksi 1 yang telah saya lakukan, pada umumnya tidak ada kegiatan yang belum dilaksanakan pada praktik pembelajaran ke-1. Semua sudah dilaksanakan sesuai tagihan di LMS, mulai dari pengantar praktik pengalaman lapangan ke-1, kemudian unggah perangkat pembelajaran praktik 1, kemudian lanjut mengerjakan semua akan ruang kolaborasi untuk menyatukan pemahaman dengan peserta PPG terkait dengan praktik pengalaman lapangan ke-1. Kemudian pada tahap akhir refleksi pembelajaran praktik 1 bersama dosen pembimbing, guru pamong, dan mahasiswa PPG. 2. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu pengantar pengalaman lapangan 1, kemudian unggah perangkat pembelajaran praktik PPL ke-1, kemudian lanjut mengerjakan ruang kolaborasi untuk menyatukan pemahaman dengan peserta PPG terkait dengan praktik pengalaman lapangan 1, melaksanakan PPL ke-1, mengedit video PPL 1, mengerjakan ruang kolaborasi edit video rekaman praktik pembelajaran 1, unggah tagihan praktik pengalaman 1 berupa video yang sudah ditautkan dalam link drive, dan pada tahap akhir refleksi pembelajaran praktek 1 bersama dosen pembimbing, guru pamong, dan mahasiswa PPG. 3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Pada PPL aksi 1 yang telah saya laksanakan, sejauh ini kegiatan praktik pengalaman lapangan ke-1 berjalan sesuai rencana, sehingga tidak ada upaya yang signifikan yang saya lakukan untuk mengatasi kegiatan karena sudah dilaksanakan dengan baik. Memang dalam kegiatan pembelajaran 1 ada beberapa hambatan seperti kehadiran peserta didik yang tidak maksimal, mengingat PPL ke-1 ini dilaksanakan di kelas atau ring, sehingga perlu koordinasi kembali pada saat peserta didik sudah libur kenaikan kelas, baik dengan pihak wali murid dan pihak sekolah, sehingga saling kerjasama dan membantu. Atas kerjasama dari semua pihak, kegiatan PPL ke-1 berjalan sesuai rencana. Dan yang keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini, yaitu upaya yang akan saya lakukan berdasarkan saran dari kepala sekolah dan guru atau rekan sejawat, serta pendapat dosen pembimbing, guru pamong, serta mahasiswa PPG terkait video praktek pengalaman lapangan PPL ke-1, yaitu memperbaiki apa yang menjadi saran serta kekurangan dalam video yang telah saya upload, sehingga menjadi bahan refleksi dalam kegiatan pembelajaran praktek pengalaman PPL kedua. Kemudian, menambah beberapa hal yang masih kurang, sehingga harapan saya pada PPL kedua akan berjalan dengan baik dan bisa mengaplikasikan pengetahuan serta pengalaman selama melaksanakan PPL ke-1. Demikian penjelasan jurnal refleksi kegiatan PPL aksi 1 yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.